Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 329. Davian terdiam. Hening membungkus dirinya dalam kekosongan yang mendadak terasa tebal. Pandangannya menerobos kaca jendela, menatap lalu lintas Kairo yang mulai menggeliat. Dia menghela napas. 33. Pelan, lalu merogoh saku jaketnya. Sebuah gulungan kertas dia keluarkan, perlahan kertas kusut yang dia temukan di gedung kosong tempat Siva ditemukan. Jemarinya membuka gulungan itu dengan hati-hati, lalu membacanya pelan. Matanya menyipit. Tulisan dalam bahasa Inggris itu sederhana, namun menyimpan banyak arti. If you want your student card back, I'll be waiting at the end of the street, near the bus stop. Kening Davian langsung berkerut dalam-dalam. Dia menoleh pada Yusuf. Kamu tahu sesuatu yang terjadi selama 2 minggu terakhir tentang Siva? Misal, dia kehilangan kartu mahasiswa. Ada yang aneh. Yusuf berpikir keras, mencoba menggali ingatan yang kabur karena rutinitas kampus yang padat. Aku gak tahu pasti, Dav. Aku fokus dengan tugas akhir dan beberapa kajian. Tapi, mungkin Nadia tahu. Dia sekamar dengan Siva, kan? Memangnya ada apa? Davian menatap kertas itu sekali lagi, lalu menggeleng pelan. Aku belum yakin. Tapi, ada kemungkinan besar Siva dijebak. Bukan diculik. Ucapannya berat dan mengguncang. Yusuf memandangnya tak percaya. Apa? Bisa jadi, gedung itu bukan tempat kebetulan. Lanjut Davian dengan suara rendah. Ada jejak. Ada sistem. Mungkin Siva bukan yang pertama. Mungkin, catatan ini bahkan bukan untuk dia. Tempat itu, bisa jadi perangkap yang sudah lama dipakai. Yusuf membeku. Kalimat itu membuat tengkuknya meremang. Sementara Davian segera menekan nomor Nadia. Suara bising langsung menyambutnya dari seberang sana, riuh khas lingkungan kampus. Derap kaki, tawa remaja, dan suara panggilan dari pengeras kelas. Halo, Dav. Maaf, aku di kampus. Dosenku udah masuk. Nat, ini gak lama. Please jawab apa yang kamu tahu saja. Siva, dia pernah kehilangan kartu mahasiswa. Apa? Kartu mahasiswa. Suara Nadia terdengar bingung, tetapi samar ada nada terkejut yang Davian tangkap, meski suara bising menyelimuti. Iya. Apa Siva pernah kehilangan kartu maha? Tunggu, potong Nadia cepat. Nanti aja ya. Aku chat kamu setelah kelas. Aku gak bisa bicara panjang. Klik. Sambungan langsung terputus. Davian menahan napas. Matanya terpejam sejenak. Astagfirullah. Gumamnya sambil menggeram kesal dan mengetuk-ngetuk dahinya dengan jari telunjuk. Tenang, Dav, kata Yusuf pelan, mencoba menenangkan. Namun, dia sendiri masih terbawa dalam keterkejutan informasi yang baru saja dilontarkan Davian. Tenang. Davian menoleh, matanya menyala namun tubuhnya gemetar kelelahan. Yus, kalau benar catatan ini bukan untuk Siva, berarti ada korban lain. Dan kalau untuk Siva, berarti pelakunya kemungkinan anak kampus kita. Dia menggenggam kertas itu erat. Dan aku tidak akan duduk diam. Aku akan cari tahu soal ini. 34. Hari ini mau jalan-jalan di desa lagi, gak? Tanya Din sambil menatap wajah cantik istrinya yang sedang bersandar santai di sofa. Tangannya terulur mengelus perut buncit Azarin. Tanpa pikir panjang, Azarin menggeleng sambil menghela napas berat. Tidak, nanti ketemu ibu-ibu julid. Suaranya pelan, tetapi syarat akan rasa takut. Din terkekeh, tangannya berpindah mengelus kepala Azarin. Namanya juga manusia, sayang. Ada aja yang gak suka sama kita. Kita gak bisa memaksakan untuk orang lain menyukai kita. Azarin menghela napas berat. Tetap aja,
Mas, perkataan mereka nyakitin hati banget. Aku bisa aja membela diri, tapi aku takut kalimatku justru menyakiti mereka. Karena terkadang orang yang menyakiti akan merasa terlukai hanya dengan balasan kita. Kata psikolog, golongan orang seperti itu disebut NPD. Mereka tak sadar sudah menyakiti, dengan dalih mungkin hanya lelucon semata, tapi ketika dibalas, mereka akan berlakon seolah kitalah yang salah. Kitalah yang harus meminta maaf. Azarin tersenyum tipis. Terkesan tidak adil, tapi begitulah manusia. Lanjutnya, Din menarik napas panjang, mengeratkan pelukannya pada Azarin yang masih bersandar nyaman dalam rengkuhannya. Hatinya ikut tercubit mendengar unek-unek istrinya, terlebih ketika Azarin menyebut istilah psikologis yang asing namun menohok. Dengan suara tenang, Din mulai berkata, "Sayang, tahu gak, bahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia yang diutus Allah pun pernah dicaci, dihina, dilempari batu saat berdakwah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau justru mendoakan mereka. Karena beliau tahu, kebencian tidak bisa dilawan dengan kebencian lagi. Hanya cinta dan kesabaran yang bisa menyentuh hati yang beku." Azarin menoleh sedikit, menatap wajah suaminya yang kini terlihat jauh lebih dewasa dari biasanya. Ada kedalaman dalam tatapan itu, dan keteduhan dalam nada suaranya. Allah pernah menurunkan surah Al-Kautsar ketika Nabi dihina karena tidak memiliki keturunan laki-laki. Apa kata Allah? "Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Bukan kamu, bukan kita. Tapi mereka, yang menjadikan kebencian sebagai mata pencaharian hati mereka, mereka sendiri yang memutuskan jalan rahmat dalam hidupnya." Din tersenyum, lalu menatap mata Azarin dalam-dalam. Kita gak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa memilih siapa yang pantas kita dengarkan. Dan sayang, kamu bukan cermin bagi luka mereka. Jangan biarkan omongan mereka membentuk nilai dirimu. Dia mengelus pipi Azarin dengan lembut, lalu menambahkan, "Orang yang benar-benar bahagia tidak akan pernah tega membuat orang lain merasa kecil. Jadi kalau mereka mengolok, itu bukan karena kita kurang. Tapi karena mereka sedang berperang dengan kekosongan di dalam diri mereka sendiri." Azarin menahan napas, matanya berkaca. Kalimat-kalimat Din seperti selimut hangat di pagi yang beku. "Terima kasih, Mas," bisiknya pelan. Din pun mengecup kening Azarin dengan penuh kasih. "Kamu gak perlu jadi sempurna untuk dicintai. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri, dan aku akan selalu jadi rumah untukmu." Sunyi sebentar, hanya detak jam di dinding dan napas mereka yang terdengar. Di luar, angin desa meniup dedaunan, seolah ikut mengamini doa Din dalam hati, agar kebahagiaan mereka tak mudah digoyahkan oleh suara-suara sumbang dari luar. "Jadi menurut Mas, aku harus tetap muncul di depan mereka. Bukankah penyakit hati tak bisa diobati, dan itu berbahaya buat diri kita?" tanya Azarin kemudian. Sekalipun dia paham, tetapi dia membutuhkan sudut 35 pandang dari suami yang sudah menjadi guru baginya. Din menghela napas panjang. Dia menarik Azarin lebih dekat, seakan ingin menyelimuti istrinya dari segala luka dunia. Matanya menatap lurus ke depan, sejenak terdiam, lalu dia bicara, perlahan, tenang, namun tajam menyentuh ke dalam hati. "Benar," ujarnya. "Penyakit hati memang sulit diobati, bahkan lebih berbahaya dari penyakit fisik, karena dia menular, menyebar diam-diam lewat tatapan, lewat kata-kata, lewat dengki yang dibungkus senyum manis." Azarin menunduk, jari-jarinya bermain di atas perutnya sendiri. Dia tahu betul maksud suaminya. "Tapi bukan berarti kita harus sembunyi, sayang," lanjut Din lembut. "Kalau kamu terus menghindar, kamu memberi mereka kuasa. Kamu membiarkan mereka menang. Padahal hidupmu bukan milik mereka, hidupmu milikmu, milik anak kita,
milik Tuhan yang menitipkan kehidupan dalam rahimmu itu. Azarin menatap Din, mata beningnya mulai dipenuhi rasa ragu yang perlahan terkikis. Lalu, harus bagaimana? Din tersenyum tipis, sorot matanya meneduhkan. Muncul, bukan untuk membuktikan, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu tidak rapuh seperti yang mereka kira. Muncul, bukan untuk menjawab omongan mereka, tapi untuk menyampaikan pesan bahwa kamu tidak akan runtuh hanya karena kata-kata. Kita bisa memilih untuk tidak mendengar, tapi tetap berdiri tegak. Dia meraih tangan Azarin dan menggenggam erat. Jangan sembunyikan luka, karena luka yang sembuh dengan benar bisa menjadi perisai. Tapi jangan juga membalas. Diam kita, ketenangan kita, kadang jauh lebih keras dari semua teriakan yang pernah mereka lontarkan. Din mengusap kepala istrinya lembut. Biarkan mereka menilai, biarkan mereka berbicara. Tapi kamu tetap berjalan. Karena saat kamu terus berjalan, perlahan mereka akan diam sendiri. Ingat, sayang, cahaya tidak pernah berteriak untuk membuktikan dirinya terang, dia hanya bersinar, dan gelap pun akhirnya menghilang. Azarin merasa terharu, bukan karena lemah, tetapi karena dia baru saja diberi kekuatan. Bukan lewat nasihat keras, tetapi lewat kasih yang menguatkan tanpa menghakimi. Terima kasih udah selalu memberikan aku ketenangan yang selalu aku butuhkan, Mas, bisiknya. Kalau bukan aku yang menenangkan kamu, siapa lagi? Gumam Din akhirnya, suara lelaki tampan itu terdengar rendah, namun hangat. Tugas suami itu bukan cuma cari nafkah, tapi juga jadi tempat kamu menaruh lelah. Jadi pelabuhan buat setiap badai yang kamu nggak bisa ceritakan ke orang lain. Azarin terdiam dalam dekapan Din. Di tengah dunia yang kadang terlalu ramai menilai, terlalu ringan mencaci, dia memiliki satu sosok yang selalu menjadi teduh. Kita gak bisa ngubah hati orang, sayang. Tapi kita bisa jaga hati kita tetap bersih. Biarkan mereka menggerutu, asal kamu jangan ikut kotor. Biarkan mereka tertawa di atas luka, asal kamu tetap tahu mana yang mulia. Dia melepas pelukannya perlahan, menatap Azarin dalam-dalam, lalu mengusap pipi yang makin membulat karena pengaruh kehamilan. Kamu kuat. Bahkan lebih kuat dari yang kamu pikir. Dan kalau suatu hari kamu goyah, cukup lihat aku, karena aku akan selalu ada, berdiri di sampingmu. Azarin mengangguk pelan. Tanpa berkata apapun, melingkari tangannya di perut Din, dan 36. Membenamkan wajahnya di dada bidang Din yang selalu menjadi tempat favoritnya. Oh, iya, Mas, kata Azarin tiba-tiba, memecah keheningan sore yang nyaman. Matanya menatap langit-langit sebentar sebelum akhirnya beralih pada wajah Din. Bisa gak besok kita ke Semarang? Setelah nganter ibu dan papa ke bandara. Din mengernyit, menatap istrinya dengan alis sedikit mengangkat. Ke Semarang. Mau apa ke sana, sayang? Azarin mendongak, menyandarkan dagu di dada Din. Suaranya pelan, namun tegas. Mau ziarah ke makam Mbak Safa. Aku udah janji sama Alina. Kalau ditunda terus, nanti malah keburu gak bisa kalau Mas udah banyak kerjaan. Din terdiam. Tatapannya menatap jauh, tetapi bukan karena ragu, melainkan karena diam-diam hatinya sedang bergemuruh oleh rasa haru. Tanpa Azarin tahu, senyum kecil mulai mengembang di sudut bibir Din. Senyum yang penuh syukur. Istrinya, wanita yang kini sedang bersandar dalam pelukannya, yang tengah mengandung anak mereka, yang bahkan tak memiliki hubungan darah dengan Alina ternyata begitu tulus mencintai gadis kecil itu. Dia tak hanya menjadi ibu sambung, tetapi juga jembatan antara Alina dan masa lalu yang harus dikenalnya dengan perlahan dan penuh kelembutan. Azarin benar-benar menepati janjinya. Baik, sayang, jawab Din akhirnya, suaranya lembut dan syarat dengan makna. Tangan hangatnya membelai kepala Azarin yang berselimut jilbab coklat susu.
Asal kamu gak kelelahan. Kalau capek, kita bisa istirahat kapanpun. Sontak Azarin bersorak kecil, girang seperti anak-anak yang baru diizinkan pergi piknik. Dia memeluk Din erat-erat sambil berbisik, "Makasih ya, Mas." Din hanya tersenyum, lalu mengecup kening Azarin. "Tapi ajak Umi, ya." "Kasihan Umi gak ada teman," ujar Azarin sambil membetulkan posisi duduknya. Dia memeluk guling kecil dan menatap Din dengan mata berbinar. Din mengangguk sambil tersenyum lebar. "Iya, sayang. Mau ajak satu kampung pun, boleh." Nada suaranya jenaka, penuh kelembutan yang hanya bisa muncul dari hati yang jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama. Azarin langsung memukul pelan dada suaminya. "Satu kampung mah, bukan ngajak ziarah, tapi ngajak tur," sahutnya dengan nada menggoda. Gelak tawa Din langsung pecah. Tawa renyah yang menenggema dalam ruangan, menular hingga membuat Azarin ikut tersenyum, meski mencoba menahan. "Siapa tahu," ujar Din masih tertawa, "ibu-ibu yang nongkrong di tukang seblaknya mendadak jatuh cinta sama istriku ini, kan ada istilah, don't judge a cover." Azarin mencibir manja, pura-pura kesal. "Itu mah don't judge a book by its cover, Mas." Din menaikkan alis, berpura-pura berpikir dalam. "Ya, intinya bukan buku bajakan aja, sayang. Kayak kemarin, mereka mencibir, tapi gak tahu faktanya. Itu efeknya karena sering dengerin cerita bajakan." Mereka pun kembali tertawa bersama, bahkan Azarin sampai terguncang kecil mendengar celotehan suaminya yang memang sangat lucu. "Sekarang gimana? Mau jalan-jalan sore gak?" tanya Din lagi, kembali pada niat awalnya, sambil menyender santai di sandaran sofa. Tatapannya lekat ke wajah istrinya, penuh harap. 37. Azarin bergumam pelan, ekspresinya seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Boleh, tapi ajak Alina, ya. Ajak ibu juga, terus ajak Umi sekalian." Senyum Din melebar seketika, seolah mendapat jackpot dari langit. "Oke, deh. Jadi nanti kita ke rumah Umi dulu ya," ucapnya penuh semangat. "Sekarang, istriku yang cantik jelita, Masya Allah tabarakallah ini siap-siap dulu, ya. Alina nanti aku yang urus." Tambahnya sambil menyentil hidung Azarin dengan gemas. Azarin tersenyum manis, matanya bersinar lembut. Namun, saat hendak berdiri dari sofa, Din kembali bersuara, kali ini dengan nada jenaka yang dibuat-buat serius. "Tapi booster dulu, sayang." Kening Azarin langsung berkerut. "Maksudnya?" tanyanya bingung, matanya menyipit menatap Din curiga. Din hanya menepuk pipinya pelan 2 kali dengan ujung jari, ekspresinya pura-pura polos. Azarin langsung paham. Wajahnya memerah seketika. Dia refleks menoleh ke sekitar, mengintip ke arah taman kecil dan halaman samping rumah dari balik tirai ruang keluarga memastikan tak ada siapapun yang bisa melihat mereka. Setelah yakin aman, dia menggigit bibir bawahnya, lalu dengan gerak cepat meremas ujung baju rumahnya sambil menunduk dan berbisik pelan. "Booster, Mas." Tanpa menunggu reaksi, Azarin langsung melesat ke arah kamar, meninggalkan Din yang kini tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya. "Masya Allah, istriku," gumam Din sambil terkekeh sendiri, tawanya pecah tanpa bisa ditahan. Dalam hati, dia bersyukur, tak pernah menyangka pernikahan yang penuh trauma di awal bisa berganti dengan manisnya candaan kecil seperti ini. Din baru saja hendak beranjak dari sofa ketika getaran halus dari ponsel di atas meja menarik perhatiannya. Layarnya menyala, menampilkan nama yang membuat langkahnya terhenti seketika, Davian. Dia segera meraih ponsel dan mengangkatnya tanpa berpikir panjang. "Assalamualaikum, Dav," sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Bang." Suara di seberang terdengar pelan, jauh dari semangat yang biasa mengiringi sapaan Davian.
Ada getar samar, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu marah, sedih, atau takut. Din tak bisa menebaknya dengan pasti. "Ada apa, Dek?" tanya Din dengan nada khawatir. Dia menjatuhkan diri kembali ke sofa, matanya menatap lurus ke depan namun pikirannya mulai mengembara. Butuh beberapa detik sebelum Davian akhirnya membuka suara lagi, kali ini terdengar ragu, namun cukup jelas. "Bang, kalau, misalnya, kita punya teman yang jadi korban pelecehan seksual, terus, kondisinya parah, bahkan koma, kira-kira langkah paling tepat apa yang bisa kita ambil? Tanpa harus bikin nama korban itu rusak. Terutama kalau dia perempuan dan, mungkin bakal trauma seumur hidupnya."